tentang ini, misalkan kita kan sedang berdakwah ini masa kita mungkin ya kalau zaman Rasul kan mungkin lagi berjihad atau kalau kita kan istilahnya sedang berdakwah tentang manhaj salaf itu kan mungkin banyak yang istilahnya yang merintangi dan mungkin yang apa mungkin berdakwah mungkin fitnah dan sebagainya itu lebih abdulnya kita berdoa kepada Allah untuk minta pertolongan untuk mereka diberikan misalnya kita tolong supaya pertolongan Allah sudah didatangkan atau kita bersabar dengan Israel ya untuk hujan itu atau gimana karena yang baik kita doakan kepada mereka. Soalnya kan ada Tufail atau radhiyallahu anhu itu kan diperintahkan untuk berdoa kan ya awal orang dia cuma kita dia pulang kan kemudian dia berdoa dengan dia jadi dia tahu. Maka di awal dakwah tahunya orang-orang ini nggak mau Islam, malah bahkan semakin keras kepada Tufail. Dan Tufail kan keras kan, nggak mau keras kan, tapi ya bahkan nanti mungkin tuduhan lah pada Tufail atau yang lain. Tufail balik kepada Rasul kita ke keadaan. Bahkan sampai Tufail itu berkata ya Rasul doakanlah kepada Baik. Dan tahunya Rasul angkat tangan, para sahabat itu sudah ketakutan. Karena yang diminta oleh Tufail juga sahabatnya doa keburukan. Maka ketika Rasul angkat tangan, tahunya Rasul berkata Allahumma hdihim wa atuni bihim. Ya Allah, ini berikan hidayah kepada dia, kepada mereka kaum Taif tersebut dan juga datangkan kaum Taif kepada mereka. Maka akhirnya dijawab doa Rasul. Akhirnya besok ketika dia pulang lagi dia berdoa tahunya masuk Islam. Dan salah satu yang masuk Islam di tangan itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang lebih baik adalah kita doakan hidayah. Sebagaimana juga Rasul kan doakan hidayah untuk Abu Jahal. Ya kan? Rasul berdoakan untuk Abu Jahal atau Umar. Dua-dua musuh kan? Tadi itu Umar, wah termasuk orang yang paling bengis, nyiksa. Hampir disebutkan dia nyiksa ketika sudah sore berhenti, bukan karena berhenti kasihan enggak, kan? Ini karena sudah sore cuma istirahat, besok pagi lanjut lagi. Nah seperti itu. Abu Jahal kita sudah tahu bagaimana kebengisannya daripada itu. Tapi Rasul mendoakan ke hidayah, doakan hidayah untuk mereka berdua. Salah satu di antara mereka berdua yang paling dekat dengan Islam. Umar lah yang dipilih Rasulullah. Karena sesuatu yang bagus ya kita doakan kebaikan. kalau Isa anak kan pernah dengar hadis istilahnya ini yang apa maknanya itu para sahabat kan waktu itu ujian ya kan ujian yang istilahnya datang misalnya dari bangkit terus para sahabat berkata ya Rasulullah kapan pertolongan Allah ini terus Rasulullah sampai istilahnya agak marah istilahnya misalnya kita nggak boleh tergesa-gesa minta pertolongan kepada Allah karena umat terdahulu sebelum kalian itu diuji Allah parah daripada ada yang di apa itu disisir kulitnya apa dagingnya dan lepas dari itu ada yang di kuliti kepalanya itu untuk kita tidak minta tergesa-gesa minta pertolongan gimana mananya mereka mana Iya. Ini pas juga kemarin baru tadi pagi kan baca hadis ini pas dua yang bawa. Iya jadi itu masalah khobat dan ini yang sangat unik dari Rasulullah SAW. Rasul marah, itu marah sekali dengan khobat. Marahnya yang sama kalau kita lihat kayaknya nggak pas karena khobat ini kan dalam keadaan terzalim. Tapi marahnya Rasul tahunya kalau kita lihat lebih general marah yang paling bagus ketika itu marahnya khobat atau memarahi orang-orang kepala sahabat ketika itu mendapatkan siksaan dari orang musyrikin Quraisy. Ya kalau siksaan khobat kan sangat parah. Dipanaskan di tukang pandai besi, ditempelin ke kepalanya disebutkan dia di pahanya ataupun bahkan di pundaknya. Sampai habis dagingnya, sampai dia pingsan. Maka ketika itu Khobab berkata, ada sebuah riwayat ada Khobab, ada yang kulna. Jadi yang satu Khobab yang minta, ada lagi para sahabat semuanya minta kepada Rasulullah SAW. Yang minta untuk apa? Untuk disegerakan datang pertolongan. Tapi ketika waktu itu Rasul memandang suatu hal yang jauh lebih ke depan. Maksudnya apa? Kalau Rasul berdoa minta pertolongan akan dikabulkan oleh Allah. Binasa orang Quraisy. Tapi ketika itu binasa orang Quraisy, para sahabat belum punya mental yang benar.
belum yang punya mental yang baik. Dan makanya di situ Rasulullah apa? Ingin menempa mentalnya para sahabat itu dari kesabaran. Maka ketika itu setelah itu kejadian kan Sumayyah yang meninggal, Yasir meninggal. Maka Rasulullah hanya berkata, ya ahli ya sabrun ya ahli Yasir, inna wa'adakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir karena Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian surga. Disuruh sabar. Maka ketika itu fase untuk sabar. Gimana caranya untuk sabar? Ya sabar dengan ujian yang ada. Maka ketika itu Rasul ceritakanlah ada orang yang tadi yang bilang sisir dengan apa namanya sisir besi, udah ada yang dibelah badannya, ditarik oleh kuda supaya terbelah. Itu bisa orang sebelum supaya berpikir dan makin naik dari keimanannya dan makin sabar. Cuma itu tujuannya Rasulullah SAW. Beda dengan di Madinah. Beda dengan di Madinah. Ketika di Madinah, ketika dengar ada sahabat yang dizalimi seperti itu, Rasulullah marah. Ketika ada seorang wanita yang dilecehkan, kemudian akhirnya tersingkap auratnya, kemudian seorang sahabat datangi orang Yahudi, baik Bani Nukok apa, dari kayak Bani Nukok. Maka ketika itu Rasul marah, karena apa? Sahabat yang tadi membela Muslimah mati dibunuh sama Yahudi, dibunuh sama Yahudi marah. Dan akhirnya Rasul datang ke pasukan untuk menutup Bani Nukok. Akhirnya Bani Nukok ini keluar dari Madinah diperintahkan. Karena nanti ada permintaan dari Allah. Ya akhirnya nggak jadi dibunuh, mau dibunuh semuanya mereka karena berkhianat. Karena udah bikin janji kan nggak boleh saling sakiti di Piagam Madinah. Beda kan dengan kasus tadi Khabbab. Beda. Karena apa? Fasenya berbeda. Maka di sana kalau kita punya begitu tuh harus bisa waktu mana fasenya harus dilakukan. Dan situasi kan. Dengan ini kadang kan dulu kan ini apa mas ya dulu pertama ini kan tabrakin aja gas terus salah ya kan bismillah kalau kita sejarah itu Rasulullah itu melarang para sahabat untuk ya dari itu aja maka nggak boleh. Bahkan anak saudarinya Umar Fatimah binti Khattab itu dilarang untuk menampakkan Islam. Umar pun nggak tahu. Umar baru tahu ketika Umar sudah marah kan, mau bunuh Rasul. Nah itu baru ketahuan Fatimah ini sudah masuk Islam. Kan dilarang oleh Rasul. Karena belum fasenya. Kita bisa kalau dalam keadaan fase lemah, fase seperti keadaan Mekah, ya maka kita lakukan seperti yang di Mekah. Jangan langsung baru kita kecil sedikit udah lemah nggak punya kekuatan langsung nyerang orang yang nggak bakal kita, nggak mungkin. luar biasa. Kalau anak kan kadang memahami apa Rasulullah dulu kayak gitu mungkin karena agama Islam belum sempurna atau gimana. Enggak, makanya para ulama itu membagi dua kan, fase Mekah dan Madinah. Maka ada ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ya karena apa? Itu dijalankan ketika memang kita dalam keadaan fasenya di masing-masing. Ketika kita fase Madinah, silakan seperti Madinah. Kalau seandainya kita lagi di Mekah, maka kita jalankan seperti Mekah. Di sini bukan syariat ya, bukan. Nanti akhirnya ketika di Mekah berarti belum wajib saum, enggak bukan. Syariat itu tetap, maksudnya keadaan apa yang harus dilakukan. Seperti tadi kalau kesabarannya, maka itu yang ditempa dulu. Bukan masalah wahyu itu bukan masalah wahyu. Kalau wahyunya berarti Khomer tetap haram. Karena Khomer kan baru diharamkan kan di Madinah kan, ya tetap haram kita. Kalau kayak jihad itu untuk bersikap. Kalau kayak jihad kan turunnya di fase Madinah. Maksudnya kalau kadang saya memahami apa mungkin karena belum turun ayatnya jihad atau mungkin belum diizinkan. Iya maksudnya turun itu perintah jihad itu memang bukan karena keadaan di Madinah udah kuat atau bukan karena belum ada wahyu dari atas itu masih belum itu. Keadaannya belum boleh. Maka bahwa nggak boleh, maka sampai Hamzah itu kan saking gondok gitu. Kok kita sudah di Madinah, kemudian kita dalam keadaan miskin, nggak punya kan muhajir kan miskin kan, penghijrah nggak bawa harta, dengan miskin kemudian nggak diperbolehkan untuk jihad.
Maka Hamzah itu sampai ngangkat suara di hadapan Rasulullah SAW meminta jihad. Dan Rasul nggak kasih izin. Yang Rasul nggak kasih izin juga. Maka tahu setelah itu baru dapat turun wahyu diperbolehkan untuk jihad. Diperbolehkan untuk jihad. Karena nggak bisa mereka di situ. Seperti dulu lah. Itu pergi bikin kekuatan, udah baru balik. Ya kalau itu masuk akal lah. Kalau sekarang kan orang fitnahnya seakan-akan ini malah ulama Arab itu malah nyuruh orang pergi dari tanah kelahirannya gitu fitnahnya itu. Padahal kan tujuannya kan itu ya. Pergi untuk mempersiapkan. Mempersiapkan. Tapi diplesetkan seakan-akan kita gembosi suruh keluar dari ini pasti seperti ini. Ya kan begitu saja ya. Iya, makanya Nggak, istilahnya modal gaspol hajar aja pokoknya gitu. Ya. Iya, makanya. Tapi kan kembali ke tadi hasil tipikal tadi kefakihan seorang pemimpin itu diperlukan dalam hal kondisi-kondisi strategis seperti itu ya. Dalam artian kondisi itu bagian dari fikih atau bagaimana tadi? Iya, siapa? Siasah ya. Iya. Bagian fikih siasahnya ya. Makanya nggak bisa. Politik. Kan ini dikurangi itu saja. Untuk fatwanya untuk tujuannya untuk ini tapi bilangan tujuannya itu tidak disampaikan. Sebenarnya kalau awal ya, saya kan tesis saya tentang Syalbani juga. Maka saya bawa di biografi itu Syalbani. Tahunya Syalbani, rahimahullah taala itu orang yang masuk ke Masjid Aqsa dan orang-orang Ada alinya Pak? ketika itu beliau masuk ke Masjid Aqsa, Masjid Madinah sebelum parah ini. Ini akuanya masih kedua. Jadi ketika itu sudah masuk sana untuk bisa jadi. Tapi ketakutan orang Israel membuat ancaman kepada Yordan untuk suruh balik ini. Jawabannya suruh balik. Maka ketika itu melihat seperti itu, maka baru saya bilang, oh berarti nggak bisa kita untuk membuat kekuatan di sana. Iya. Ketika buat kekuatan di sana, di dalam situ pasti akan ada unsur-unsur seperti ini. Maka keluar dulu, buat kekuatan di luar, baru serang balik. Mungkin ada rajanya di dalam sendiri ya. Maka dia begitu. Karena beliau termasuk khawatir. Saya itu kayak karena khawatir lah imam orang dia ngomongnya benar-benar ikhlas, bukan pesanan ya. Bukan pesanan, beliau itu benar-benar ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan orang Yahudi. Bahaya ini satu manusia ini jauh lebih baik daripada seluruh penduduk Palestina. Iya, betul. Karena memang kalau istilahnya kata ketakutan Yahudi itu pada ahlu sunnah, betul. Itu fakta sejarah itu seperti itu. Istilahnya mana umat yang benar-benar mengikuti jalannya Rasulullah kan dan para sahabat. Itu yang ditakutkan. Kalau dia dengan kondisi sekarang ini, mohon maaf ya. Kalau dibilang kondisi sekarang ini kan sudah dengan gamblangnya Islam itu luar biasa banyak. Seperti yang di negara kita aja hanya kalau dibilang. Negara kita Islam begitu luar biasa mayoritasnya. Puluhan juta, ratusan juta umat Islam. Tapi ya itu istilahnya. Kalau dibilang ya antek-antek atau zionis-zionis itu luar biasa juga kekuatan mereka. Karena memang dasar ibaratnya cara pandang kita beragama kita di negara kita kan masih seperti ini. Makanya dulu tuh di kerajaan bukan Jogja atau Solo gitu, kan datang utusan dari Mekah dulu di zaman Belanda, datang utusan dari Mekah untuk dakwah. Ketika dakwah baru setahun atau beberapa tahun kemudian dikecamlah kerajaan Jogja oleh Belanda, suruh balikin dia. Karena ketakutan ini kalau seandainya dia ini bisa apa istilahnya pemikiran dia masuk kepada orang-orang Jogja di sana atau orang-orang Solo di sana, bisa jadi keduanya katanya Tengku Bonjol. Di Penogoro itu Jogja kalau nggak salah. Bukan ya, bukan Penogoro, orang ini orang Saudi, orang Arab. Zaman kalau pemerintahan yang istilahnya terafiliasi dengan Enggak, ini belum, ini masing-masing dalam aviasi masih muda. Punya agama yang ada. Makanya ketika datang itu kaget. Ini sudah mulai dekat raja-raja. Para keriwayat beliau mungkin dalam menyampaikan hasil yang lainnya, ketakutan Belanda disuruh pulangin. Orang kalau dibiarkan begini, ntar akhirnya kerajaan ini masuk Islam, masuk Islam, hancur Belanda.